Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Keterampilan Berbicara dan Menyampaikan Ide. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hamidatul Husna sebagai moderator sekaligus presentator dan teman saya Muhammad Didin Maulana sebagai presentator. Baik, langsung saja kita mulai ke materinya. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Apa itu keterampilan berbicara? 1. Definisi inti. Berbicara adalah kemampuan menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan secara lisan dengan jelas dan sistematis. Tarigan 2021. 2. Proses komunikasi dua arah. Ini melibatkan pembicara encoder yang menyusun pesan dan pendengar decoder yang menafsirkan, kemudian memberikan umpan balik, feedback. Mengapa keterampilan berbicara itu penting? Yang pertama, komunikasi efektif, membantu menyampaikan ide secara jelas dan persuasif dalam setiap situasi, baik personal maupun profesional. LSPR 2023. 2. Meningkatkan kepercayaan diri, mengatasi secara cemas dan membangun otoritas saat berbicara di depan umum, rapat, atau forum diskusi penting. Yang ketiga, kunci sukses karir. Ini adalah keterampilan vital untuk negosiasi, kepemimpinan, dan interaksi sosial yang membuka peluang karir dan kemajuan. Hambatan umum dalam berbicara. Mengidentifikasi hambatan adalah langkah utama untuk mengatasinya. 3 rintangan utama sering dihadapi pembicara. Yang pertama, kecemasan panggung, nervousness, rasa gugup dan canggung yang sering disebut glossophobia saat berbicara di depan banyak orang. 2. Struktur yang buruk, kesulitan menyusun dan mengorganisasi ide secara logis, sistematis, dan mudah diikuti oleh audiens. Yang ketiga, kurangnya pengalaman, minimnya latihan praktis dan pengalaman berbicara yang menyebabkan kurangnya kelancaran dan kepercayaan diri. Teknik dasar menyampaikan ide dengan jelas. Yang pertama itu struktur 3 bagian. Pastikan presentasi memiliki alur, pembukaan menarik perhatian, isi poin utama, dan penutup kesimpulan dan call to action. 2. Pilihan bahasa sederhana. Gunakan terminologi yang familiar dan hindari jargon yang dapat membingungkan audiens Anda. 3. Nonverbal kuat. Perhatikan intonasi, kecepatan berbicara, tidak terlalu cepat, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh yang terbuka. Metode bertukar gagasan dalam diskusi. Diskusi adalah laboratorium untuk menguji dan menyempurnakan ide. Fokus pada pertukaran konstruktif, pengajuan ide, mendengarkan aktif, respon konstruktif, dan penyempurnaan konsensus. Mengemukakan pendapat. Diskusi adalah sarana mengemukakan pendapat secara konstruktif dan didukung data. Erwin Haryanto 2020. Mendengarkan aktif. Latih kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian untuk merespon argumen lawan bicara secara tepat. Merumuskan ide yang diterima. Bertukar gagasan membantu merumuskan ide secara terstruktur, komprehensif, dan lebih mudah diterima oleh audiens. Latihan praktis untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Simulasi mandiri, berarti di depan cermin, rekam suara atau video diri sendiri untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Postur, kecepatan, dan gestur. Bergabung dengan klub. Ikut kelompok diskusi atau klub public speaking untuk mendapatkan umpan balik terstruktur. Manfaatkan situasi sehari-hari. Gunakan setiap kesempatan seperti memesan kopi, berbicara dengan rekan kerja, untuk berlatih menyampaikan pendapat dengan jelas dan ringkas. Contoh inspiratif, public speaking ala TED Talks. Pembicara TED Talks adalah contoh sempurna tentang bagaimana menyampaikan ide yang rumit menjadi mudah dicerna dan berkesan. Koneksi emosional, menghubungkan ide abstrak dengan kisah pribadi atau emosi audiens untuk menciptakan resonansi. Kekuatan narasi, menggunakan cerita yang kuat dan visualisasi yang minimalis namun berdampak untuk mendukung pesan utama. Otentisitas, keaslian, energi, dan sedikit spontanitas membuat komunikasi terasa lebih hidup dan dipercaya. Manfaat menguasai keterampilan berbicara, persuasi dan negosiasi, mampu meyakinkan pihak lain dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Relasi profesional, mempermudah membangun jaringan kepemimpinan dan mendapat pengakuan di industri. Peluang pengembangan diri,
membuka pintu untuk peran-peran baru yang membutuhkan komunikasi tingkat tinggi. Baik, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.